Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas rahmat, perlindungan serta bimbingannya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada kakak-kakak semua karena sudah meluangkan waktunya hadir bersama KTKC pada malam hari ini. Ada sebuah istilah mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Oleh karena itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik dari saya, perkenalkan nama saya Era. Saya berasal dari Manggarai Timur, Mukun. Saya salah satu mahasiswa dari program studi teologi tingkat 1. Terima kasih. Selanjutnya teman saya. Baik, terima kasih. Kenalkan nama saya Era, saya dari Medikeo. Saya salah satu mahasiswi Universitas Santo Paulus Ruteng, prodi teologi. Nanti kalau nanti naik ya jangan lupa kulit. Sudah pasti ya kakak. Perkenalkan, nama saya Fadilian, kakak bisa panggil saya Evan. Saya berasal dari Manggarai Timur, Lambaleda Utara, dan saya salah satu mahasiswa di prodi teologi tingkat 1. Terima kasih. Kenalkan nama saya Sri. Saya berasal dari Kolang Manggarai Barat. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan teologi tingkat 1. Kenalkan nama saya Fluid. Saya adalah lengkap Manggarai Timur, jurusan teologi. Baik kakak, perkenalkan selamat, nama saya perkenalkan nama saya Fikir Binaru, bisa dipanggil Dandi. Saya berasal dari daerah barat, tepatnya di Kili, Provinsi. Saya salah satu mahasiswa jika dengan program studi pendidikan teologi. Terima kasih kakak. Baik, sekian perkenalan singkat dari kami. Jadi KTKC kita pada malam ini sebagai bentuk jalan bersama dalam Sinode 4 Keuskupan Ruteng tahun 2026. Kita berkumpul untuk merenungkan hal yang sangat penting dalam kehidupan gereja, yaitu manajemen atau tata kelola gereja. Mungkin saya ngerti tema cuma kita urusan kantor atau mga perencanaan program rapat sio mga kuliah jadwal sio udah bagian tata kelola. Namun sebenarnya teman-teman ini lebih ke tata kelola gereja dan tata kelola onamai gereja hoga sikap bagian bentuk sikap iman kita, nyata iman kita terhadap gereja. Tentunya melalui hal ini kita wujudkan dalam kasih dalam pelayanan di dalam hidup penggereja, dan juga bukan hanya itu, kita juga mewujudkannya kasih itu di dalam kehidupan antar sesama kita. Jadi lebihnya tata kelola ini kan namanya pahyo pega keuangan cuoi model gereja supaya gereja itu lebih maju. Kita ini generasi Z pasti kina cari tahu apa cuy model, tapi itu kali lebih ke keuangan dalam tata kelola menggereja. Baik teman-teman, untuk membuat KTKC kita lebih semangat dan rileks, kami ada bawa siapkan yel-yel. Jadi kepada teman saya Laura akan memimpin kita dalam yel-yel. Saya persilakan. Baik, kakak-kakak dan teman-teman, kita berdiri saja ya, lebih semangat. Jangan terlalu tegang, relax. Boleh kak? Di sini saya sebut Sinode 4 Keuskupan Ruteng, kakak-kakak menjawab berziarah dalam pengharapan, beriman tangan dikatuk di depan dada, bersaudara bergandengan tangan, misioner tangan di kepala tunjukkan ke depan. Ya, misioner. Sini saya sebut Sinode 4 Keuskupan Ruteng, kakak-kakak menjawab berziarah bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Kita ulang lagi ya. Sinode 4 Keuskupan Ruteng, berziarah bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Kurang semangat.
Ada semangat sih. Sekali lagi semangat. Sinode 4 Usuk Kabupaten berziarah bersama dalam harapan, beriman, bersaudara, misioner. Baik, terima kasih teman-teman semua. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Satukan hati, membuka doa kita dengan lagu pembuka. Kepada teman Ikan, saya persilakan. Melayani, lebih sungguh, melayani, lebih sungguh. Tuhan, lebih sungguh melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menghimpun kami sebagai umat-Mu. Engkau memanggil kami bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk melayani. Bukan hanya untuk hadir dalam gereja, tetapi juga untuk mengambil bagian dalam karya penggembala dan tata kelola umat-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam katekese ini. Bukalah hati kami agar mampu mendengar. Bukalah pikiran kami agar mampu memahami. Dan bukalah kehendak kami agar siap berubah. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Gembala kami. Amin. Baik teman-teman, cara gue pikir kulitan salib boga leng kita sedang sio relax sikap doa. Memang dalam sikap doa, cuman lebihnya kita relax. Ibaratnya sama tombol sama-sama ya, luntur ya sama-sama. Jadi selanjutnya teman-teman Iteo akan singkat sama-sama cerita. Jadi cerita foto mana pertanyaan reflektif untuk kita. Jadi membantu kita untuk memahami lebih dalam isi ceritanya. Baik, kepada teman Firly saya persilakan. Terima kasih Kakak atas ceritaku. Saya langsung saja bacakan ceritanya. KBG Santo Yosef belajar menata pelayanan. Santo Yosef adalah KBG yang hidup. Setiap minggu umat berkumpul untuk ibadah sabda dan sharing iman. Seksi rohani mengatur jadwal doa rosario dan misa kelompok dengan rutin. Ketua KBG mengordinasi seluruh kegiatan. Sekretaris mencatat jadwal dan hasil pertemuan. Bendahara mengelola kas. Ketika ada keluarga berduka atau sakit, seksi sosial segera mengajak umat memberi sumbangan sukarela. Saat musim hujan tiba, seksi ekologis menggerakkan kerja bakti membersihkan selokan dan halaman kapela agar tidak menjadi sarang nyamuk. Beberapa ibu juga mulai menanam sayur organik di pekarangan rumah sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekonomi keluarga. Umat merasa KBG bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga tempat hidup bersama dirawat. Namun, perlahan-lahan muncul kekecewaan, bukan karena kegiatan tidak ada, dan bukan karena uang kas disalahgunakan, melainkan karena laporan kegiatan dan keuangan tidak rutin disampaikan dalam pertemuan KBG maupun kepada stasi atau paroki. Umat tahu ada uang keluar untuk orang sakit, tapi tidak selalu tahu jumlahnya. Mereka tahu ada kerja bakti ekologis, tetapi tidak tahu tindak lanjutnya. Mereka tahu seksi rohani membuat jadwal ibadat, tetapi kadang jadwal berubah tanpa pemberitahuan. Setiap pengurus bekerja, tetapi laporan yang rutin dan jelas tidak berjalan. Akibatnya, pelayanan yang sebenarnya baik mulai tampak kabur di mata umat. Suatu malam setelah ibadat KBG, seorang bapak mengungkapkan perasaannya.
Kami bersyukur karena pengurus sudah bekerja, tetapi kami juga perlu mendengarkan laporan, bukan supaya kami curiga, melainkan supaya kami ikut merasa memiliki. Kalimat itu membuat para pengurus terdiam. Bendahara merasa selama ini sudah mencatat uang dengan rapi, seksi sosial merasa sudah mengunjungi orang sakit, seksi ekologis merasa sudah menggerakkan kerja bakti, tetapi mereka sadar kerja yang baik itu perlu dikomunikasikan dengan terbuka dan rutin. Sejak itu, KBG Santo Yosef memperbaiki tata kelolanya. Semua kegiatan dan keuangan disampaikan secara berkala kepada anggota KBG. Umat pun kembali percaya dan semakin terlibat. Mereka belajar bahwa tata kelola KBG bukan hanya soal uang, tetapi juga soal pembagian kerja, koordinasi, komunikasi, dan pertanggungjawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Firly. Aku di macam saya ingat buat cerita boga. Beberapa pertanyaan singkat. Kira-kira menurut teman-teman semua, apa kesan paling menarik dan paling utama setelah teman-teman mendengar cerita tadi? Mungkin ada pengalaman serupa dari KBG Santo Yosef tadi di KBG teman-teman. Jadi ya relax asal tegang baik lah apa sharing kok. Ini apa tetap menurut atau menurut hati dia teman-teman atau kesan paling menarik. Mungkin sebelum masih kakak kantong belum ada mindi ambil sama kata mendapat aku ambil boleh. Jadi menurut Amin bahwa yang terkesan mencerita yaitu pengurus KBG Santo Yosef itu selalu terima dari koreksi dari anggota KBG-nya. Mereka menerima dan memperbaiki tata kelola gereja, itu yang menurut kami itu terkesan begitu. Ya, agak sebelum masuk ke itu, mungkin kematan buat square uang ke pemilik square ada teman atau ya kita tahu kakak, semua pemimpin itu dia punya kekurangan kelebihan, jadinya akun kota kakak ya. Pemimpin itu memang punya beban yang sangat besar dan boleh cerita oleh Tebo, aku menganggap sekolah yang terkesan sekali itu jadi ya umat-umat so terlalu bobot jadi pikir so terlalu mereka bisa merubah bahwa jadi pemimpin itu tidak seenak yang mereka pikir. Ya kamu mungkin saja dari saya hanya tanpa teman. Terima kasih teman Dandi. Sharing pengalamannya sangat menarik. Bapak ya adalah kuat teman-teman coba saja. Ini ya suara dia teman-teman cewek. Dari saya, baik terima kasih menurut saya dari cerita tadi kesan yang saya lihat di KBG Santo Yosef dari cerita itu, menurut saya itu ada dua hal, itu hal positif dan negatif. Yang hal positif itu kita lihat bahwa KBG itu hidup dan aktif ya. Kita bisa lihat melalui seksi-seksi itu menjalankan tugas dan kewajiban mereka dan tanggung jawab mereka di dalam KBG itu. Namun hal negatif yang kita lihat itu mereka mendapatkan tantangan di mana mereka tuh kurang terbuka mengenai itu soal tentang keuangan tadi. Itu sudah dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kakak sudah sharing pengalamannya yang sangat menarik dan dalam juga. Jadi ada pertanyaan berikutnya teman-teman. Dari cerita tersebut, kira-kira apa ada hal baik yang teman-teman alami gitu, yang serupa dari pengalaman KBG Santo Yosef tadi? Kira-kira apakah teman-teman menemukan hal yang positif lah dari cerita tersebut? Atau pernah mengalami di KBG-nya kakak di kampung itu?
Kalau dari saya, mohon maaf karena saya punya suara sedikit serak. Jadi kalau dari saya, pengalaman yang sama atau hal yang serupa di kami punya KBG, yang paling konkret itu di mana misalnya anggota-anggota KBG itu memberikan masukan terhadap pengurus dewan ataupun pengurus KBG. Di sini kritik dan saran dari setiap umat itu dapat diterima dengan baik, sehingga kalau misalnya ada satu kegiatan di situ ada kekurangan, misalnya dari segi tata kelola, misalnya ada kekurangan, terus dari anggota stasi atau anggota KBG masing-masing itu mereka memberikan kritik dan saran. Sarannya itu kedepannya itu anggota KBG ataupun anggota dewan itu akan menjalankan setiap masukan atau saran yang diberikan oleh umat lain. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih atas pengalamannya yang sangat menarik. Baik kakak, mungkin ada lagi dari kakak sekalian? Baik, Bella, tambahan dari saya. Jadi hal-hal tidak akan kulipan dari KBG Santo Yosef. Yang pertama itu mereka selalu melakukan doa bersama, terus mereka selalu memberikan sumbangan secara sukarela ketika ada keluarga yang berduka atau sakit. Terus mereka selalu membuat jadwal ibadat. Terima kasih teman Firly sudah sharing pengalamannya yang sangat inspiratif bagi kita semua. Baik teman-teman, ada juga kalau pertanyaan di Bono kira-kira apa yuk aku coba temukan di tiga apa yuk kekurangan oleh KBG itu seperti dari kan mungkin ada kemiripan juga apa kekurangan oleh KBG terus menurut ya pandangan itu pengalaman itu. Nah di sini kakak di pertanyaan ini tadi meminta pengalaman dari kakak semua, misalnya di KBG kakak di kampung misalnya ada hal yang harus dibenahi atau ada hal yang harus diperbaiki untuk kedepannya seperti yang diceritakan di Santo Yosef tadi begitu. Saya juga seringkali melihat di kampung itu kadang pada saat jadwal rosario ataupun pada saat bulan-bulan Mei, bulan Maria itu seringkali itu ketua KBG, terlebih khusus di sapunya KBG itu seringkali saya menemukan sering terjadi keterlambatan mulai rosario, bukan keterlambatan maksudnya misalnya molor di tanggal gitu, misalnya sudah tanggal belasan itu baru mulai, padahal itu nanti kan tidak pas sudah rumahnya. Kalau sudah mulai tanggal 15 atau 15 ke atas, otomatis kan dalam 1 bulan tidak pas. Jadi dari situ semua rumah itu tidak bisa kedapatan, maksudnya tidak dapat gilir gitu. Bilangnya untuk tahun ininya sampai di sini saja dulu, nanti pada saat mulai lagi kita baru lanjut. Padahal kan misalnya bulan 5 ini dilanjutkan dengan bulan 10 nanti, itu kan sudah beda sudah. Untuk giliran bulan Mei-nya tidak dapat semua. Jadi hal yang perlu dibenahi di sini untuk ketua KBG-nya itu hanya untuk diberikan saran supaya lebih perhatikan lagi waktu terkait dengan terjalannya doa rosario. Baik, terima kasih kakak sudah sharing pengalamannya yang sangat menarik bagi kita semua. Mungkin ada teman-teman yang lain mau sharingkan juga pengalaman yang serupa dari cerita tadi. Pengalaman di pendidikan saat bakti sosial. Nah di situ kekurangannya kakak banyak orang tua yang malas mengikuti bakti itu salah satu kekurangan di KBG. Mungkin saja. Oke, baik, terima kasih teman Dandi sudah sharing pengalamannya yang sangat menarik juga untuk kita semua. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi atas sharing pendalaman imannya setelah mendengar cerita tadi. Jadi di sini saya akan merangkum
semua cerita yang sudah kita dengarkan bersama. Dari kisah KBG Santo Yosef, kita belajar bahwa tata kelola KBG yang baik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kegiatan itu direncanakan, dibagi tugasnya, dilaksanakan, dilaporkan, dan dievaluasi bersama. Hal penting yang perlu ditekankan adalah kerjasama dan berbagi peran antar pengurus. Ketua KBG tidak dapat bekerja sendirian, sekretaris, bendahara, seksi rohani, seksi sosial, seksi ekologis, tim kunjungan orang sakit, dan anggota umat perlu berjalan bersama. Baik, sekian rangkumannya teman-teman. Kalau saya lihat lelah kun bamai kayak tegang gitu, ama tendu tibon, asa iya kolet ya. Asia tegang baik, nah relax kok. Nah, baik kepada teman Laura, saya persilakan. Saya berdiri sedikit. Atau duduk? Duduk. Saya berdiri. Masih ingat kata atau sudah lupa? Lupa. Saya lupa. Disebut Sinode 4 Keuskupan Ruteng ke Tangkapan Jawa, bersiap bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Ya, kita mulai ya kakak. Sinode 4 Keuskupan Ruteng, bersiap bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Sekali lagi. Sinode 4 Keuskupan Ruteng, bersiap bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Terima kasih teman-teman sudah memimpin kita dalam Yahil sehingga membantu kita lebih rileks dan bersemangat. Baik, selanjutnya teman-teman, marilah kita bersama-sama mendalami lagi isi dari kitab suci. Jadi yang kita suci atau enggak, mengaku beberapa pertanyaan membantu kita lebih reseptif, lebih ke pendalaman iman. Moga kepada teman Dandi saya persilakan. Ya, terima kasih kakak, mohon maaf mungkin segala aktivitas akan terima kasih. Tuhan beserta kita. Inilah kita Yesus Kristus memberi satu beras. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dan membuat anggaran gini? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih. Asa membaca ulang boleh baca di atau lanjut. Lanjut. Baik teman-teman, dari Injil yang sudah kita dengar tadi, apa yang dilakukan sebelum mendirikan bangunan tersebut? Maksud dari pertanyaan ini, yang dilakukan sebelum membuatkan sesuatu, begitu kan? Maksudnya siapakah dia akan membangun apa karena sama kita dalam gope pandangan kita sebagai generasi Z pasti lebih bagaimana persiapan kita itu untuk membangun menara. Maksudnya membangun menara dalam artian kayak ketika kita mau merencanakan sesuatu, apa yang mau kita lakukan terlebih dahulu. Persiapan dengan perencanaan dulu. Tidak mungkin kita membangun menara itu tidak mempunyai biaya. Kita itu harus ada persiapan dulu baru bisa membangun menara, atau seperti uang kan takutnya nanti berhenti tengah jalan. Kita harus butuh dana, persiapan dulu.
Tidak mungkin kita bangun menara dari uang, kan tidak mungkin. Tidak masuk akal. Baik, terima kasih kakak sudah sharing pengalaman imannya yang sangat dalam dan menarik untuk kita semua. Jadi pertanyaan berikutnya teman-teman, apa yang terjadi kalau bangunan didirikan tanpa perencanaan? Sebelum menulis kakak ini mungkin ini kan sama jawaban. Jadi Tiba-tiba semua. pertanyaannya tadi kakak, apa yang terjadi kalau bangunan didirikan tanpa perencanaan? Memang maksud dari pertanyaan ini yaitu apa yang terjadi jika kita melakukan sesuatu belum ada persiapan diri atau kesediaan dari diri kita. Kalau dari saya yaitu seperti yang di Injil tadi, itu tidak akan dapat menyelesaikan sesuatu ketika tidak ada persiapan atau kesediaan dari diri kita sendiri. Itu kakak, mungkin dari kakak-kakak lainnya. Baik, terima kasih teman Eva sudah sharing pengalaman imannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman semua. Mungkin dari kakak-kakak ada pengalaman yang nyata. Kita semua di sini mahasiswa kan, dan setiap hari mungkin kita akan dihadapi dengan tugas. Dan bisa ada contoh simpelnya itu. Dan ketika kita menyelesaikan tugas, pasti sebagian besar di antara kita itu tidak ada yang namanya jurnal harian. Nah, jurnal harian itu isinya apa? Rencana pekerjaan kita setiap hari. Misalnya tugas ini kita kerjakan hari ini, apa yang kita kerjakan. Dan karena tidak ada jurnal itu, kita seringkali yang namanya kerja menunggu misalnya semalam atau sejam sebelum dikumpulkan. Dan hasilnya tidak sebagus atau hasilnya berantakan. Seperti itu juga ketika misalkan kita membangun sebuah menara tanpa persiapan, misalnya tanpa proposal dan proposal perencanaan, pasti hasilnya akan berantakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak sudah sharing pengalaman imannya yang sangat menarik untuk kita semua. Baik, kita sudah mendengar semua bacaan tadi. Jadi sekarang saya akan merangkum semua bacaannya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sebelum melakukan pekerjaan besar. Orang yang mau membangun menara harus duduk dahulu, menghitung biaya, mengukur kemampuan, menyiapkan bahan, tenaga, dan waktu, supaya bangunan itu tidak berhenti di tengah jalan. Dalam konteks tata kelola pastoral, kisah ini mengajarkan bahwa program gereja tidak boleh hanya lahir dari semangat, tetapi juga harus disertai rencana yang jelas. Setiap kegiatan KBG, stasi, atau paroki perlu memiliki tujuan, pembagian tugas, anggaran, jadwal pelaksana, laporan, dan evaluasi. Baik teman-teman, sekian dari pendalaman kitab suci tadi. Jadi yang berikutnya kita kan dari tadi banyak sharing pengalaman hidup kita gitu, sesuai cerita dan bacaan Injil. Jadi apa yang mau teman-teman semua rencanakan, kayak aksi nyata, aksi konkret setelah adakan katekesi ini? Misalkan gope ama mungkin mengadakan oratorio setiap malam minggu, kerja bakti, itu sudah kerja konkret gitu. Tahu kalau mau pulang kampung kan kita mau ujian tuh, habis itu pulang kampung. Mungkin kakak sampai di kampungnya di KBG membantu pengurus di KBG masing-masing, membantu untuk mengatur tata kelolanya begitu. Dan untuk di asrama juga misalnya buat jadwal, memang Laura kemarin bilang memang sudah buat jadwal semua, tapi kan ada hal yang lain, mungkin bersih-bersih di luar. Di asramanya kami itu setiap hari Sabtu itu kami ada kerja bakti. Kalau untuk doa malam itu kami wajibkan setiap malam. Terus doa rosarionya itu apalagi kan sekarang bulan rosario, kami itu wajib. Ada yang doa di sini, ada juga yang keluar dari asrama pergi doa. Itu wajib di KBG. Terus untuk bersih-bersih itu kami wajib bersih.
rencana yang ke depan tuh kami memang ada, kebetulan saya seksi kesedihan, ada perencanaan untuk olahraga bersama tapi belum dijalankan. Kalau menurut saya untuk aksi nyatanya yang mau kita buat itu untuk pergi ziarah bersama, pergi doa bersama di Gua Maria. Itu saja yang mau kita buat. Baik, terima kasih teman-teman semua karena sudah sharing aksi nyata konkret. Jadi ya setelah katekesi oke itu hanya dotombo kecona kayak doa teori kan lebih pada penting pada konkret itu aksi nyata itu. Jadi teman-teman ini aku heta capek sih asal nginginnya kore deh dia semangat kore ga asal atau runtuh berdiri ya kepada teman Allah saya persilakan masih ingat tuh kakak iya Sinode 4 Keuskupan Ruteng setia bersama dalam pengharapan, beriman, bersaudara, misioner. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini saatnya saya akan menutup dan ada pesan untuk kita semua dari katekesi kita pada malam ini. Kita telah berjalan bersama dalam proses katekesi tentang manajemen tata kelola gereja. Dari seluruh pembicaraan ini, kita diajak untuk menyadari bahwa pelayanan gereja tidak cukup hanya lahir dari niat baik. Niat baik perlu diarahkan, semangat perlu ditata, dan kasih perlu diwujudkan dalam kerja yang rapi, jujur, serta bertanggung jawab. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas seluruh proses katekesi yang telah kami jalani. Engkau telah mengumpulkan kami sebagai saudara-saudari seiman untuk belajar menata pelayanan gereja dengan lebih baik, lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih bertanggung jawab. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing KBG, stasi, para pengurus, pastor paroki, dan seluruh umat agar mampu bekerja sama dalam semangat sinodal. Demikianlah segala rasa syukur dan doa permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akhiri katekesi kita dengan lagu penutup. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, madu menawan hati, segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam.